Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan di luar jendela kamar Kinanti tidak hanya turun, tapi seolah menghantam kaca dengan kemarahan yang tertahan. Suara petir sesekali menyambar, menerangi kamar yang remang-remang itu dengan cahaya putih yang pucat dan singkat. Kinanti melirik jam dinding kayu di atas meja riasnya. Pukul 1.15 pagi. Arga belum pulang. Biasanya, Kinanti bukan tipe istri yang mudah cemas. Arga adalah seorang arsitek senior dengan jadwal yang padat, dan perjalanan dinas keluar kota adalah makanan sehari-hari. Namun, malam ini rasanya berbeda. Ada rasa sesak yang aneh di dadanya, seperti ada benang yang ditarik kencang di dalam jantungnya, siap untuk putus kapan saja. Ia mencoba menelepon Arga untuk ke-10 kalinya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator yang datar itu terasa seperti ejekan di telinga Kinanti. Ia melempar ponselnya ke atas kasur dan berjalan menuju jendela, menatap jalanan kompleks yang sepi dan basah. Kenangan tentang Arga pagi tadi melintas di benaknya. Arga tampak terburu-buru, wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya. Saat berpamitan, ia memeluk Kinanti sedikit lebih lama. Jangan kemana-mana kalau hujan. Nan, di rumah saja, bisiknya saat itu. Dan seperti biasa, ia menambahkan satu peringatan yang sudah menjadi rutinitas selama 3 tahun terakhir. Dan ingat, jangan pernah terpikir untuk pergi ke rumah kebun itu, ya? Bangunannya semakin rapuh. Aku tidak mau kamu terluka di sana. Rumah kebun. Sebuah properti tua di pinggiran Bogor yang dibeli Arga tak lama setelah mereka menikah. Arga selalu beralasan ingin merenovasinya menjadi villa masa tua. Namun hingga kini, Kinanti bahkan tidak pernah diizinkan menginjakan kaki di terasnya. Arga sangat protektif soal itu. Terlalu protektif, hingga terkadang terasa seperti sebuah rahasia yang terkunci rapat. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Suaranya melengking di tengah kesunyian malam, membuat Kinanti tersentak hingga hampir menjatuhkan gelas air minum di tangannya. Jantungnya berpacu. Apakah itu Arga? Apakah dia lupa membawa kunci? Tapi Arga tidak pernah lupa. Kinanti berlari menuruni tangga kayu dengan tergesa. Saat ia membuka pintu depan, bukan wajah hangat suaminya yang menyambut, melainkan 2 orang pria berseragam polisi yang berdiri tegak dengan mantel hujan yang basah kuyup. Di belakang mereka, lampu rotator mobil polisi memantul di genangan air, memberikan kilatan biru dan merah yang menyeramkan. Selamat malam. Apakah benar ini kediaman Ibu Kinanti, istri dari Bapak Arga Mahendra? Tanya salah satu polisi dengan nada suara yang begitu rendah dan penuh empati, nada yang seketika membuat lutut Kinanti terasa lemas. Iya, saya sendiri. Ada apa, Pak? Suami saya, apa dia kena tilang? Atau mobilnya mogok? Kinanti mencoba tertawa kecil. Sebuah mekanisme pertahanan diri yang sia-sia untuk menyangkal kenyataan yang mulai merayap masuk ke pikirannya. Polisi yang lebih tua melepas topinya, memegangnya di depan dada. Kami menyesal harus menyampaikan kabar ini, Bu. Telah terjadi kecelakaan tunggal di KM 92 Tol Cipularang sekitar 2 jam yang lalu. Kendaraan dengan nomor plat B1234 ARG hilang kendali dan menabrak pembatas jalan sebelum terjatuh ke jurang. Dunia seakan berhenti berputar. Suara hujan yang tadinya bising mendadak senyap di telinga Kinanti. Ia hanya bisa melihat bibir polisi itu bergerak. Namun kata-katanya terasa seperti gema yang jauh. Bapak Arga Mahendra dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat benturan keras. Saat ini jenazah sudah dievakuasi ke RSUD terdekat. Kinanti tidak berteriak. Ia tidak menangis histeris. Ia hanya terdiam. Tangannya mencengkeram kusen pintu begitu kuat hingga kukunya memutih. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Tadi pagi dia masih memelukku. Dia bilang aku harus di rumah saja karena hujan. Kami menemukan ini di saku jaket korban, Bu. Polisi itu menyerahkan sebuah kantong plastik klip transparan. Di dalamnya ada dompet Arga yang lecet, jam tangan yang kacanya sudah pecah, dan sebuah foto kecil yang selalu Arga simpan. Foto pernikahan mereka. Melihat foto yang ternoda bercak darah kering itu, pertahanan Kinanti runtuh. Ia jatuh terduduk di lantai teras yang dingin.
Isak tangisnya pecah, menyatu dengan suara badai yang semakin menggila. Di dalam kepalanya, suara Arga kembali terngiang. Jangan kemana-mana, Nan. Kini, Argalah yang pergi ke tempat yang tidak bisa dikunjungi Kinanti. Malam itu, Kinanti kehilangan separuh jiwanya. Namun, di tengah duka yang mencekam, ia belum menyadari bahwa kematian Arga hanyalah awal dari sebuah kotak Pandora yang akan terbuka. Arga pergi dengan membawa banyak rahasia, dan salah satunya tertanam jauh di dalam tanah rumah kebun yang selama ini dilarang untuk ia datangi. Kinanti meringkuk di lantai, memeluk jaket Arga yang masih menyisakan aroma parfum sandalwood suaminya, tidak menyadari bahwa besok, seorang pria dengan tas kerja hitam akan datang membawakannya kunci menuju kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada kematian itu sendiri. Pagi itu, langit seolah enggan menampakkan warnanya. Abu-abu yang pekat menggantung rendah di atas pemakaman San Diego Hills, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Kinanti berdiri teguh di tepi lubang lahat yang masih menganga, dibalut pakaian serba hitam yang terasa mencekik lehernya. Di balik kacamata hitam yang besar, matanya yang sembab dan merah menyembunyikan kekosongan jiwa yang tak terlukiskan. Baru 36 jam yang lalu Arga masih mengeluh tentang kopi yang kurang manis, dan kini, pria itu bersiap untuk menyatu dengan tanah dalam sebuah peti kayu jati yang dingin. Suara talqin yang dibacakan Ustadz terdengar seperti dengungan samar di telinga Kinanti. Ia tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya melayang pada kepingan-kepingan memori yang berhamburan. Ia menatap peti mati itu, mencoba membayangkan sosok Arga di dalamnya. Apakah wajahnya masih setampan biasanya? Ataukah kecelakaan itu telah menghancurkan garis rahang tegas yang selalu ia kagumi? Polisi melarangnya melihat jenazah dalam kondisi utuh demi kesehatan mentalnya. Sebuah saran yang kini ia sesali karena ia merasa belum benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Satu persatu pelayat mulai maju untuk menaburkan bunga. Rekan-rekan kantor Arga, klien-klien besar, hingga kerabat jauh memberikan ucapan belasungkawa yang terdengar seperti kaset rusak di telinga Kinanti. Turut berduka ya, Nan. Arga orang baik. Semoga kamu tabah. Kinanti hanya mengangguk mekanis. Tangannya memegang erat buket bunga mawar putih kesukaan Arga. Namun, di tengah kerumunan itu, Kinanti mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di bawah pohon Kamboja yang agak jauh dari kerumunan utama, berdiri 3 orang asing. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, didampingi oleh 2 orang pria berbadan tegap yang lebih mirip pengawal daripada pelayat. Mereka tidak membawa bunga. Mereka hanya berdiri di sana, menatap prosesi pemakaman dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria berjas itu menatap Kinanti, bukan dengan tatapan simpati yang biasa ia terima hari ini, melainkan tatapan yang penuh dengan perhitungan, seolah sedang menilai seberapa kuat Kinanti menanggung beban yang akan datang. Saat mata mereka beradu, pria itu sedikit menundukkan kepala, memberi penghormatan yang terasa sangat formal, lalu berbalik pergi bahkan sebelum peti Arga sepenuhnya tertutup tanah. Siapa mereka, Kinan? Bisik Sarah, sahabat karib Kinanti, yang menyadari arah pandangan Kinanti. Kinanti menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Mungkin klien Arga yang baru. Tapi mereka tidak menyalamimu. Aneh sekali. Gumam Sarah lagi. Keganjilan itu tidak berhenti di situ. Saat Kinanti melangkah mendekat untuk menaburkan bunga terakhir, ia melihat seorang wanita tua yang mengenakan kerudung lusuh berdiri di barisan paling belakang. Wanita itu menangis sesenggukan. Namun saat Kinanti mencoba mendekat, wanita itu segera menghapus air matanya dan menghilang di balik deretan nisan lainnya. Setelah prosesi selesai dan para pelayat mulai membubarkan diri, Kinanti tetap bertahan di sana. Ia ingin berdua saja dengan Arga untuk terakhir kalinya. Angin kencang bertiup, menerbangkan kelopak bunga mawar yang baru saja ditaburkan. Di saat itulah, ia merasakan keberadaan seseorang di belakangnya. Ibu Kinanti. Kinanti menoleh. Itu adalah Pak RT di kompleks rumahnya yang juga hadir. Pria tua itu tampak ragu-ragu sejenak sebelum merogoh saku kemejanya. Ini, saya temukan di kotak surat rumah ibu tadi pagi saat saya ingin mengecek apakah ada kiriman karangan bunga yang salah alamat. Surat ini ditujukan langsung untuk Anda, tapi pengirimnya tidak ada. Hanya ada inisial,
Di pojok amplopnya. Kinanti menerima amplop putih itu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat tulisan tangan di depannya. Ia mengenali lekukan huruf itu. Itu tulisan tangan Arga. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu tepat di samping makam suaminya yang masih basah. Untuk Kinantiku, sayang, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah tidak bisa lagi menjagamu secara langsung. Jangan menangis terlalu lama. Nan, kamu tahu aku benci melihat matamu bengkak. Ada banyak hal yang tidak sempat kujelaskan. Ada banyak beban yang selama ini kupikul sendiri agar kamu tetap bisa tersenyum. Tapi sekarang, beban itu akan berpindah ke pundakmu. Maafkan aku karena harus melibatkanmu dalam kerumitan ini. Besok, seorang teman lama akan menemuimu. Namanya Baskoro. Dia memegang kunci yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Apapun yang terjadi, jangan percayai siapapun di kantor selain dia. Dan Nan, tolong buka pintu rumah kebun itu. Sudah saatnya kamu melihat apa yang aku sembunyikan di sana. Bukan untuk menyakitimu, tapi karena hanya kamu yang bisa menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Aku mencintaimu, lebih dari yang kamu tahu. Arga. Surat itu singkat, namun setiap katanya terasa seperti hantaman godam di dada Kinanti. Surat itu ditulis dengan nada yang begitu final, seolah Arga sudah tahu bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan. Kenapa Arga menyebut tentang beban? Kenapa dia menyuruhnya membuka rumah kebun yang selama bertahun-tahun menjadi zona terlarang? Kinanti melipat surat itu dengan jari yang bergetar. Ia menatap gundukan tanah di depannya dengan perasaan yang kini bercampur antara sedih, bingung, dan mulai merasa takut. Arga yang ia kenal adalah pria lembut, penyayang, dan hidup dalam keteraturan. Namun, surat ini menunjukkan sisi Arga yang gelap, sisi yang melibatkan bahaya dan kepercayaan. Ia kembali teringat kecelakaan itu. Mobil Arga terjun ke jurang di jalan tol yang biasanya ia lalui dengan sangat hati-hati. Arga bukan pengemudi yang ceroboh. Ia selalu memeriksa tekanan ban sebelum berangkat. Bagaimana mungkin seorang ahli arsitek yang sangat presisi bisa kehilangan kendali di jalanan lurus? Kinan, ayo pulang, hujan mulai turun lagi. Ajak Sarah lembut sambil menyentuh bahu Kinanti. Kinanti mendongak. Rintik hujan mulai jatuh satu-satu, membasahi nisan kayu yang bertuliskan nama suaminya. Ia mengusap nisan itu pelan, seolah sedang membelai pipi Arga untuk terakhir kalinya. Aku pulang dulu, Ga. Bisik Kinanti. Tapi besok, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Sepanjang perjalanan pulang, Kinanti hanya terdiam menatap keluar jendela mobil. Pikirannya tertuju pada satu nama, Baskoro. Siapa pria itu? Dan kunci apa yang dia bawa? Sesampainya di rumah, suasana terasa begitu mencekam. Rumah yang biasanya hangat dengan aroma masakan dan tawa Arga, kini terasa seperti gua yang luas dan hampa. Kinanti duduk di ruang tamu yang gelap, tidak berniat menyalakan lampu. Ia hanya memegang surat Arga di tangan kanannya dan ponselnya di tangan kiri. Ia mencoba mencari nama, Baskoro, di daftar kontak ponsel Arga yang berhasil diselamatkan polisi, namun nihil. Tidak ada nama itu. Arga benar-benar menjaga privasi pria ini dengan sangat ketat. Malam itu, Kinanti tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, ia melihat bayangan mobil yang terjatuh ke jurang dan suara Arga yang memanggil namanya dari kejauhan, dari balik pintu rumah kebun yang terkunci rapat. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sama dengan Arga, namun ia belum tahu apakah ia akan terjatuh atau justru menemukan sayap untuk terbang di sana. Besok adalah hari yang menentukan. Besok, kunci itu akan sampai ke tangannya. Dan besok, rahasia besar Arga Mahendra akan mulai terkuak satu demi satu, merobek tabir kesempurnaan pernikahan mereka yang selama ini ia puja. Sinar matahari pagi yang menerobos celah gorden tidak membawa kehangatan bagi Kinanti. Baginya, cahaya itu justru terasa menyilaukan dan mengganggu, sebuah pengingat paksa bahwa dunia tetap berputar meski dunianya sendiri telah berhenti. Ia terbangun di sofa ruang tamu dengan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan saat pulang dari pemakaman. Matanya perih, tenggorokannya kering,
dan surat dari Arga masih termas erat di dalam genggamannya. Baru saja ia hendak beranjak ke dapur untuk membasahi kerongkongannya. Suara ketukan pintu yang ritmis dan tegas terdengar. Ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan tetangga yang ingin mengantarkan makanan duka, bukan pula ketukan ragu-ragu dari kerabat. Ini adalah ketukan yang menuntut perhatian. Kinanti merapikan rambutnya yang kusut sekilas di cermin lorong. Saat ia membuka pintu, ia mendapati sosok pria yang kemarin ia lihat di pemakaman. Pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, berdiri dengan sikap tubuh yang kaku namun penuh hormat. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kerja kulit berwarna coklat tua. "Ibu Kinanti Mahendra?" Suaranya berat dan tenang, memiliki wibawa yang membuat Kinanti secara refleks mengangguk. "Nama saya Baskoro. Saya adalah pengacara pribadi, dan jika boleh saya katakan, sahabat rahasia almarhum suami Anda." Kinanti terpaku. Nama itu, nama yang tertulis dalam surat terakhir Arga. "Silakan masuk, Pak," ucap Kinanti dengan suara serak. Mereka duduk di ruang tamu yang masih dipenuhi dengan karangan bunga duka cita yang mulai layu. Pak Baskoro tidak membuang waktu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi dan membukanya dengan bunyi klik yang tajam. "Saya tahu ini waktu yang sangat sulit bagi Anda, Ibu Kinanti. Kepergian Arga adalah kehilangan besar bagi kita semua. Namun, Arga telah menyiapkan prosedur khusus untuk hari ini. Prosedur yang ia instruksikan secara spesifik harus dijalankan tepat 1 hari setelah ia dikebumikan," jelas Pak Baskoro. Kinanti mencondongkan tubuh. Jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. "Arga menulis surat untukku. Dia bilang Anda membawa kunci." Pak Baskoro mengangguk pelan. Ia merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil yang tampak tebal. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kunci kuningan tua dengan gantungan kayu berbentuk daun. Kunci itu tampak kuno, sangat berbeda dengan kunci-kunci modern yang biasa Arga gunakan. "Ini adalah kunci gerbang dan pintu utama rumah kebun di lereng bukit itu," kata Pak Baskoro, meletakkan kunci itu di atas meja. Logamnya berkilat terkena cahaya matahari, seolah-olah memiliki daya magis yang jahat. "Selama 5 tahun terakhir, saya adalah satu-satunya orang yang membantu Arga mengelola properti itu secara legal, tanpa tercatat di aset perusahaan atau laporan pajak keluarga." "Kenapa?" tanya Kinanti. Suaranya naik 1 oktav. "Kenapa suamiku harus menyembunyikan sebuah rumah dariku? Kenapa dia melarangku ke sana dengan alasan bangunan itu rapuh? Sementara Anda bilang Anda mengelolanya." Pak Baskoro menghela napas panjang. Tatapannya dipenuhi rasa iba yang tulus. Arga Mahendra adalah pria yang sangat mencintai istrinya, Ibu Kinanti. Terlalu mencintai. Mungkin. Dia percaya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jika dibiarkan tetap menjadi rahasia, akan menjaga kebahagiaan orang yang dicintainya. Dia tidak ingin Anda memikul beban yang dia pikul. "Beban apa, Pak? Tolong jangan bicara dengan teka-teki," desak Kinanti. Pak Baskoro mengeluarkan sebuah map dokumen dari tasnya. Arga sedang mengerjakan sebuah proyek yang sangat berbahaya di perusahaannya, Arga Cipta Konstruksi. Dia menemukan adanya penggelapan dana besar-besaran dan penggunaan material bangunan di bawah standar untuk proyek pemerintah yang dilakukan oleh mitra bisnisnya. Dia tahu nyawanya terancam sejak ia mulai mengumpulkan bukti-bukti itu. Kinanti menutup mulutnya dengan tangan. "Maksud Anda kecelakaan itu disengaja?" "Polisi menyatakan itu kecelakaan tunggal. Tapi bagi saya dan Arga, tidak ada yang namanya kebetulan dalam bisnis senilai triliunan rupiah," jawab Pak Baskoro dengan nada dingin. "Rumah kebun itu bukan sekadar tempat peristirahatannya. Itu adalah bentengnya. Tempat di mana ia menyimpan satu-satunya hal yang ia anggap lebih berharga daripada nyawanya sendiri." "Bukti korupsi itu?" tanya Kinanti cepat. Pak Baskoro terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang akan mengubah cara Anda memandang Arga selamanya. Arga berpesan, jika ia meninggal, Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak ingin saya yang menceritakannya." Kinanti menatap kunci di atas meja itu dengan perasaan ngeri.
Kunci itu kini tampak seperti beban seberat 1 ton. Kenapa dia memberikannya sekarang? Kenapa tidak saat dia masih hidup? Karena saat dia hidup, dia merasa sanggup melindungi Anda dari kenyataan itu. Tapi sekarang, kenyataan itu adalah satu-satunya perlindungan Anda. Jika musuh-musuh Arga tahu apa yang ada di rumah itu sebelum Anda, mereka akan menghancurkannya, dan mungkin juga menghancurkan Anda. Pak Baskoro berdiri, menandakan pembicaraan selesai. Saran saya, pergilah ke sana hari ini juga, sebelum matahari terbenam. Saya sudah mengatur agar tidak ada yang membuntuti Anda. Mobil yang Anda gunakan haruslah mobil pribadi Anda, bukan mobil dinas Arga yang mungkin sudah dipasangi pelacak. Setelah Pak Baskoro pamit, Kinanti terduduk diam selama hampir 1 jam. Ia menatap kunci kuningan itu. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Suaminya yang lembut, yang setiap pagi mencium keningnya, ternyata hidup dalam dunia penuh intrik, bahaya, dan rahasia besar. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang membakar. Apa yang ada di rumah kebun itu? Apakah itu selingkuhan? Harta karun? Atau bukti kejahatan? Kinanti bangkit dengan tekad yang bulat. Ia mengganti pakaiannya dengan celana jeans dan jaket tebal. Ia mengambil kunci itu, merasakannya dingin di telapak tangannya. Sebelum keluar rumah, ia mengambil foto Arga yang ada di meja nakas. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Ga?" bisiknya pada foto itu. Arga hanya tersenyum dalam diam. Tatapannya seolah menyimpan 1000 bahasa yang tak sempat terucap. Kinanti melangkah keluar, mengunci pintu rumahnya, dan masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ia memutar kunci kontak. Mesin menderu pelan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan selama 2 jam menuju pinggiran kota itu akan menghancurkan segala hal yang ia ketahui tentang hidupnya, dan membawanya pada sebuah pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun. Saat mobilnya mulai meninggalkan halaman rumah, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap yang terparkir 2 blok dari sana mulai bergerak perlahan, mengikuti dari jarak jauh. Kinanti tidak menyadarinya. Ia hanya fokus pada satu titik di GPS-nya, lereng bukit terpencil, tempat rumah kebun itu berada. Tempat di mana kebenaran sedang menunggunya dengan napas tertahan. Jalanan menuju arah utara mulai menyempit, meninggalkan hiruk-pikuk beton ibu kota dan berganti dengan jajaran pohon pinus yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan. Kinanti mencengkeram kemudi dengan jemari yang masih sedikit gemetar. Pikirannya seperti benang kusut yang ditarik ke berbagai arah. Setiap kali ia melewati tikungan tajam, ia teringat pada laporan polisi tentang kecelakaan Arga, tentang bagaimana mobil suaminya kehilangan kendali di tikungan yang mungkin tak jauh berbeda dengan yang ia lalui sekarang. Kenapa, Ga? Kenapa harus di tempat terpencil seperti ini? Bisiknya pada kesunyian di dalam kabin mobil. GPS di dashboard menunjukkan sisa waktu tempuh 10 menit lagi. Instruksi dari Pak Baskoro sangat spesifik. Masuk ke jalan setapak setelah papan penunjuk arah yang sudah usang, lalu ikuti jalan berbatu hingga ujung. Kinanti melihat papan itu, sebuah kayu tua yang catnya sudah mengelupas hingga tak terbaca lagi. Ia membelokkan mobilnya masuk ke jalanan tanah yang tidak rata. Guncangan mobil membuat jantungnya ikut berdegup kencang. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, setiap kali Kinanti mengajak Arga untuk berlibur ke daerah ini, Arga selalu punya 1001 alasan untuk menolak. Udaranya terlalu lembab untuk asmamu, Nan. Atau, di sana sering longsor, tidak aman. Sekarang Kinanti menyadari bahwa semua alasan itu hanyalah pagar pembatas yang dibangun Arga agar ia tidak pernah mendekati pusat rahasianya. Di sisi jalan, ia melihat hamparan kebun teh yang luas. Namun, semakin jauh ia masuk, vegetasi berubah menjadi hutan kecil yang lebih rimbun dan tertutup. Hingga akhirnya, di balik deretan pohon bambu yang saling bergesekan menciptakan suara mendesis yang ganjil, sebuah pagar kayu ulin yang tinggi berdiri tegak. Kinanti menghentikan mobilnya. Di depan sana adalah gerbang rumah kebun. Ia turun dari mobil. Udara pegunungan yang dingin langsung menyergap kulitnya, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan semalam. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kunci kuningan tua itu. Matanya menatap gerbang kayu yang tampak sangat kokoh.
Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kerapuhan, seperti yang sering dikatakan Arga. Justru sebaliknya, engselnya tampak baru saja diberi pelumas, dan kayu-kayunya mengkilap bersih. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke dalam lubang gembok besar yang merantai gerbang. Klik! Bunyi itu terasa sangat nyaring di tengah kesunyian hutan. Kinanti mendorong gerbang itu perlahan. Pemandangan di balik gerbang membuatnya terpaku. Ia mengharapkan sebuah rumah tua yang nyaris roboh, dipenuhi semak belukar dan kesan angker. Namun, yang terbentang di hadapannya adalah sebuah taman yang ditata dengan sangat indah. Bunga-bunga hidrangea biru dan ungu tumbuh subur di sepanjang jalan setapak menuju bangunan utama. Di tengahnya, terdapat sebuah rumah kayu bergaya modern minimalis dengan jendela-jendela kaca besar yang memantulkan cahaya matahari sore. Rumah itu tampak hidup. Sangat jauh dari kesan berbahaya yang selalu ditekankan Arga. Kamu berbohong padaku selama 5 tahun, Ga. Gumam Kinanti dengan rasa perih yang mulai menjalar di dadanya. Rasa dikhianati itu kini lebih nyata daripada rasa duka. Ia merasa seperti orang asing dalam kehidupan suaminya sendiri. Kinanti melangkah menyusuri jalan setapak. Sepatunya berderak di atas kerikil putih yang tertata rapi. Ia sampai di teras rumah yang luas. Di sana ada sebuah kursi goyang kayu dan sebuah meja kecil dengan asbak bersih di atasnya. Tempat yang sempurna untuk seseorang duduk merenung sambil menatap lembah. Ia teringat betapa seringnya Arga pulang dengan aroma rokok yang tipis di bajunya. Padahal Arga selalu mengaku sudah berhenti merokok di kantor. Sekarang ia tahu, Arga mungkin sering menghabiskan waktu di kursi goyang ini, merokok dalam diam, sambil memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia bagi dengan istrinya. Kinanti berdiri di depan pintu utama. Pintu itu terbuat dari kayu jati solid dengan ukiran halus di pinggirnya. Ia kembali menggunakan kunci kuningan tadi. Saat pintu terbuka, aroma yang sangat familiar menyerbu indera penciumannya. Bukan bau debu atau kayu lapuk, melainkan bau pengharum ruangan aroma melati. Aroma yang sama dengan yang selalu ia gunakan di rumah mereka di Jakarta. Arga membuat tempat ini terasa seperti rumah kami, bisiknya kaget. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Interiornya sangat hangat. Ada karpet bulu tebal, perapian yang tampak sering digunakan, dan sebuah rak buku besar yang penuh dengan literatur arsitektur dan novel-novel klasik. Namun, perhatian Kinanti segera teralihkan oleh dinding di sisi kanan ruang tamu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dinding itu dipenuhi dengan bingkai foto berbagai ukuran. Dan di setiap foto itu, objeknya adalah dirinya. Kinanti. Ia mendekat dengan perasaan ngeri sekaligus takjub. Ini bukan foto-foto pernikahan mereka atau foto liburan yang biasa dipajang di ruang tamu Jakarta. Ini adalah foto-foto yang diambil secara diam-diam. Ada foto Kinanti saat sedang memilih sayur di pasar swalayan 2 tahun lalu. Ada foto dirinya yang sedang tertawa bersama Sarah di sebuah kafe. Ada foto saat ia sedang tertidur pulas di sofa rumah mereka, dengan sehelai selimut yang tersingkap. Beberapa foto tampak diambil dari jarak jauh menggunakan lensa tele, sementara yang lain diambil dari sudut-sudut yang sangat dekat. Kinanti merasa seperti sedang dikuntit oleh orang yang paling ia cintai. Di bawah setiap foto, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Arga yang rapi. 21 Maret. Dia tampak cantik dengan gaun kuning itu. Aku ingin menyapanya. Tapi tugas ini belum selesai. 15 Agustus. Dia menangis lagi malam ini karena merindukan anak. Maafkan aku, Nan. Segera, semuanya akan kuberikan padamu. Kinanti menyentuh salah satu foto itu. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kenapa kamu memotretku seperti ini, Ga? Kenapa kamu memperhatikanku dari jauh seolah-olah kita tidak tinggal satu atap? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Apakah Arga merasa perlu memantau keselamatannya setiap saat? Ataukah ini bentuk obsesi yang tidak sehat? Catatan, tugas ini belum selesai. Dan, semuanya akan kuberikan padamu, membuat Kinanti merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar korupsi kantor. Saat ia sedang tenggelam dalam lautan foto-foto dirinya, sebuah suara lirih terdengar dari arah lantai 2. Kriet-kriet. Suara itu seperti gesekan kayu di lantai. Kinanti membeku.
Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Ia yakin ia sendirian di sini, seharusnya begitu. Namun, suara itu terdengar lagi, diikuti oleh bunyi benturan benda tumpul yang jatuh ke lantai, seperti mainan yang terjatuh. "Siapa di sana?" teriak Kinanti. Suaranya bergetar hebat. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam kembali menyelimuti rumah itu. Kinanti menoleh ke arah tangga kayu yang melingkar menuju lantai atas. Pak Baskoro bilang ada sesuatu yang harus ia lihat. Apakah itu orang lain? Apakah musuh Arga sudah ada di sini? Ataukah ada rahasia bernyawa yang selama ini dikurung Arga di rumah ini? Dengan keberanian yang tersisa, Kinanti melangkah menuju anak tangga pertama. Setiap langkahnya terasa sangat berat. Seolah gravitasi di rumah itu menariknya untuk tetap tinggal di kegelapan bawah. Namun, ia harus tahu. Ia harus melihat apa yang telah menghancurkan hidup suaminya hingga ia harus tewas di dalam jurang yang dingin. Saat ia mencapai lantai atas dan berdiri di depan sebuah pintu kayu yang tertutup rapat, ia mendengar suara tawa kecil. Suara tawa yang sangat jernih dan polos, yang seharusnya tidak ada di rumah penuh rahasia ini. Kinanti meletakkan tangannya di gagang pintu, bersiap untuk membuka tabir terakhir dari kehidupan ganda Arga Mahendra. Gagang pintu itu terasa sedingin es di telapak tangan Kinanti yang berkeringat. Suara tawa kecil dari balik kayu jati itu kembali terdengar. Suara yang begitu murni, namun terasa sangat ganjil berada di rumah yang seharusnya kosong. Kinanti memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia teringat peringatan Arga, teringat wajah serius Pak Baskoro, dan kini, ia berdiri di ambang kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya dengan rapat. Dengan satu sentakan pelan, pintu itu terbuka. Cahaya matahari sore yang berwarna jingga keemasan masuk melalui jendela besar yang menghadap langsung ke arah lembah, menyinari debu-debu halus yang menari di udara. Kamar itu luas, jauh lebih luas dari kamar utama mereka di Jakarta. Namun, bukan ukuran kamar yang membuat Kinanti terpaku hingga tak mampu bernapas. Lantai kamar itu ditutupi oleh karpet puzzle berwarna-warni. Di sudut ruangan, terdapat sebuah tenda kecil berbentuk kastil, dan di tengah ruangan, berserakan puluhan miniatur mobil-mobilan, jenis yang sama dengan yang sering dikoleksi Arga di ruang kerjanya. Di tengah hamparan mainan itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun sedang duduk bersila. Rambutnya hitam legam, sedikit bergelombang di bagian belakang, persis seperti rambut Arga saat ia bangun tidur. Anak itu sedang memegang sebuah mobil sedan kecil berwarna perak, menggerakkannya maju mundur sambil menggumamkan suara mesin. "Ngun, Ngun berhenti," ucap anak itu dengan suara cadel yang menggemaskan. Kinanti merasa dunianya seolah meledak menjadi jutaan kepingan kecil. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya berdenging. Pikirannya berlarian ke arah yang paling gelap. Apakah ini anak Arga? Apakah Arga memiliki keluarga lain di sini? Apakah selama 5 tahun ini aku hanya menjadi istri cadangan sementara dia memiliki kehidupan yang nyata di rumah kebun ini? Rasa sakit karena pengkhianatan itu datang lebih hebat daripada rasa duka. Ia merasa mual. Air mata yang tadi sempat kering, kini kembali mengalir. Namun kali ini panas karena amarah. Anak kecil itu menyadari keberadaan seseorang di pintu. Ia menoleh perlahan. Sepasang mata coklat yang besar dan jernih menatap Kinanti dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Ia tidak menangis melihat orang asing masuk ke kamarnya. Sebaliknya, ia memberikan senyum kecil yang menampakkan 2 lesung pipit di pipinya. "Papa?" tanya anak itu pelan. Ia melihat ke belakang Kinanti, seolah mencari sosok tinggi yang biasa datang membawa mainan baru. "Papa mana?" Mendengar kata "Papa" keluar dari bibir kecil itu, Kinanti merasa seperti ditusuk sembilu. Ia bersandar pada bingkai pintu agar tidak jatuh. Selama bertahun-tahun, Kinanti dan Arga berjuang untuk memiliki anak. Mereka telah mendatangi puluhan dokter, menjalani berbagai terapi kesuburan yang melelahkan fisik dan mental, hingga akhirnya Kinanti pasrah pada kenyataan bahwa rahimnya mungkin memang tidak akan pernah menjadi rumah bagi kehidupan baru. Dan sekarang, di depan matanya, berdiri seorang anak yang memanggil suaminya dengan sebutan, "Papa."
Siapa namamu, nak? Bisik Kinanti dengan suara yang hampir habis. Leo, jawab anak itu singkat. Lalu kembali fokus pada mobil-mobilannya. Leo nunggu papa. Papa bilang mau bawa mobil balap merah. Kinanti menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis agar tidak menakuti anak itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari arah lorong di sisi lain lantai 2. Seorang wanita parubaya dengan pakaian daster rapi dan celemek dapur muncul. Wajahnya seketika pucat pasi saat melihat Kinanti. Ya Tuhan, Ibu Kinanti? Wanita itu menjatuhkan nampan plastik berisi potongan buah yang dibawanya. Buah apel dan pir berserakan di atas karpet. Siapa Anda? Tanya Kinanti dengan nada tajam yang tidak bisa ia sembunyikan. Dan siapa anak ini? Kenapa dia memanggil suamiku? Papa? Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Embok Nah, gemetar hebat. Ia segera mendekati Leo dan merangkul bahu anak itu seolah ingin melindunginya. Ibu, mohon tenang dulu. Saya pengasuh di sini. Pak Arga yang meminta saya bekerja di sini sejak 3 tahun lalu. 3 tahun? Kinanti tertawa getir. Tawa yang terdengar lebih seperti tangisan. Jadi selama 3 tahun, suamiku menjalani hidup ganda? Dia membangun istana untuk anak ini sementara aku dibiarkan menangis setiap bulan karena hasil tes kehamilan yang negatif? Di mana ibunya? Di mana wanita yang melahirkan anak ini? Kinanti melangkah maju. Amarahnya meluap-luap. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan apa saja yang ada di ruangan itu. Ia merasa seperti orang bodoh yang dikasihani selama bertahun-tahun. Tidak ada wanita lain, Bu. Demi Allah, Pak Arga tidak pernah berselingkuh. Teriak Embok Nah sambil menangis. Leo tidak punya ibu. Tolong, Bu, jangan marahi Leo. Pak Arga sangat menyayangi Ibu Kinanti. Dia selalu bilang pada saya, Embok, jangan sampai Ibu Kinanti tahu dulu, dia belum siap. Belum siap untuk apa? Belum siap melihat suaminya punya anak dari wanita lain. Bukan begitu, Bu. Embok Nah merogoh saku celemeknya dan mengeluarkan sebuah kunci kecil yang berbeda. Pak Arga menyimpan sesuatu di ruang kerjanya di bawah. Dia bilang, jika terjadi sesuatu padanya, saya harus memberikan kunci ini pada ibu. Ada sebuah buku di sana. Buku yang akan menjelaskan semuanya. Leo, yang mulai merasa suasana menjadi tegang, mulai merengek dan memegang kaki Embok Nah. Embok, tante itu kenapa nangis? Papa mana? Kinanti menatap Leo. Ada kemiripan yang luar biasa dalam cara anak itu memiringkan kepalanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kesedihan di mata anak itu yang melampaui usianya. Kinanti menyadari bahwa meski ia merasa hancur, anak ini adalah jiwa yang tidak berdosa yang juga baru saja kehilangan dunianya. Pria yang ia panggil Papa. Ambil kuncinya, Bu. Embok Nah menyerahkan kunci kecil itu dengan tangan gemetar. Pak Arga tidak pernah bermaksud menyakiti ibu. Dia hanya mencoba memperbaiki sesuatu yang rusak di masa lalu. Kinanti menerima kunci itu. Ia menatap Leo sekali lagi. Amarahnya perlahan mereda, berganti dengan rasa bingung yang luar biasa besar. Ia memutar tubuhnya dan berlari menuruni tangga, menuju ruang kerja yang berada di sudut lantai bawah yang tadi sempat ia lewati. Ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Dengan kunci dari Embok Nah, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada sebuah meja kayu tua, sebuah brankas kecil, dan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang tergeletak di tengah meja. Kinanti duduk di kursi kerja suaminya. Kursi itu masih menyisakan aroma parfum Arga yang maskulin. Dengan tangan yang masih bergetar, ia membuka halaman pertama buku itu. Di sana, tertempel sebuah foto bayi yang baru lahir dengan identitas panti asuhan di pojoknya. Di bawah foto itu, Arga menuliskan satu kalimat yang membuat jantung Kinanti seolah berhenti berdetak. 2 Januari, hari ini aku menemukan dia. Anak yang seharusnya menjadi milik kita jika malam terkutuk itu tidak pernah terjadi. Maafkan aku, Kinan. Aku harus melakukan ini secara rahasia sampai semua sampah di kantorku bersihkan.
Aku tidak bisa membawanya pulang ke rumah kita sebelum aku memastikan tidak ada lagi ancaman yang mengintai nyawanya dan nyawamu. Kinanti membalik halaman berikutnya, dan kebenaran yang jauh lebih besar mulai terungkap. Rahasia itu bukan tentang perselingkuhan, melainkan tentang sebuah penebusan dosa yang selama ini Arga simpan sendirian di kegelapan. Kinanti terduduk di kursi kerja kayu yang terasa dingin, namun aroma Arga yang tertinggal di sana, campuran antara tembakau tipis dan kayu cendana, terasa begitu menyesakan. Di tangannya, buku catatan bersampul kulit hitam itu terasa lebih berat daripada kelihatannya. Setiap lembar kertasnya seolah menyimpan beban bertonton rahasia yang selama ini dipikul Arga sendirian. Di lantai atas, suara langkah kaki kecil Leo masih terdengar sayup-sayup, namun kini suara itu tidak lagi memicu amarah di hati Kinanti, melainkan sebuah tanya yang menyiksa. Ia mulai membaca halaman demi halaman dengan teliti, mengabaikan denyut di pelipisnya yang semakin kencang. 14 Februari. Kinan merayakan hari Valentine dengan membuatkan makan malam romantis. Dia tersenyum, tapi aku tahu dia habis menangis di kamar mandi setelah melihat hasil lab bulan ini. Dokter bilang peluang kami kecil. Aku melihat kehancuran di matanya, dan itu membunuhku pelan-pelan. Aku ingin berteriak padanya bahwa ini bukan salahnya. Ini salahku. Ada sesuatu yang tidak pernah kukatakan padanya tentang masa laluku sebelum kami bertemu. Kinanti mengerutkan kening. Masa lalu. Mereka bertemu di akhir bangku kuliah. Dan Arga selalu bercerita bahwa hidupnya datar-datar saja sebelum bertemu dengannya. Ia terus membalik halaman. 10 Mei. Aku melacak keberadaan panti asuhan itu. Namanya Kasih Bunda. Aku menemukan berkas lama dari tahun saat kecelakaan beruntun itu terjadi. Kecelakaan yang melibatkan mobil orang tuaku dan sebuah taksi. Aku selamat, tapi keluarga di taksi itu hancur. Selama bertahun-tahun aku merasa berutang nyawa. Dan di panti itu, aku menemukan Leo. Dia bukan sekadar anak yatim piatu. Dia adalah cucu dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh remblong mobil ayahku. Darahnya adalah pengingat akan dosa masa lalu keluargaku yang ditutup-tutupi dengan uang asuransi. Kinanti terengah. Ia teringat Arga pernah bercerita orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih remaja. Tapi Arga tidak pernah menyebutkan ada korban lain. Ternyata, selama ini Arga hidup dengan rasa bersalah yang akut. Ia mengadopsi Leo bukan karena hasil perselingkuhan, tapi sebagai bentuk penebusan dosa leluhurnya yang tidak pernah tenang. Namun, tulisan Arga berubah menjadi lebih gelap di halaman-halaman berikutnya. Tinta pulpennya tampak ditekan lebih kuat, seolah ia menulis dalam keadaan tertekan atau marah. 20 Juli. Leo sudah tinggal di rumah kebun selama 1 tahun. Embok Nah merawatnya dengan baik. Aku ingin membawanya pulang, memperkenalkannya pada Kinan sebagai anak angkat kami. Tapi aku tidak bisa. Tidak sekarang. Perusahaan, Arga Cipta, mulai membusuk dari dalam. Baskoro memperingatanku bahwa Baskara, sepupuku sendiri, mulai mencuci uang melalui proyek-proyek perumahan rakyat. Mereka menggunakan semen kualitas rendah. Jika aku membawa Leo dan Kinanti ke dalam satu radar yang sama, mereka akan punya 2 titik lemah untuk menghancurkanku. Kinanti memejamkan mata. Jadi ini alasannya. Arga memisahkan kehidupannya menjadi 2 kotak kedap udara. Di satu kotak ada Kinanti, istrinya yang ia cintai dan ia lindungi dari kegelapan dunia bisnisnya. Di kotak lain ada Leo, penebusan dosanya yang juga harus ia sembunyikan agar tidak menjadi sandera bagi lawan-lawan bisnisnya. Kamu terlalu sombong, Ga, bisik Kinanti pada ruangan yang sepi itu. Kamu pikir kamu bisa memikul semuanya sendirian tanpa membuatku merasa ditinggalkan. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka pelan. Kinanti tersentak dan menutup buku itu. Embok Nah berdiri di sana, menggendong Leo yang tampak mengantuk. Ibu, Leo ingin tidur siang. Dia terus bertanya tentang papanya. Biasanya Pak Arga akan membacakan buku cerita sebelum dia berangkat kembali ke Jakarta. Embok Nah berbicara dengan nada memohon. Kinanti menatap anak itu. Leo menyandarkan kepalanya di bahu Embok Nah. Matanya yang besar menatap Kinanti dengan sayu. Tante, papa mana? Mobil balapnya sudah Leo bariskan.
Suara kecil itu memecah sisa-sisa kemarahan Kinanti. Kinanti bangkit berdiri. Ia mendekati Leo. Untuk pertama kalinya, ia melihat anak itu dari jarak dekat tanpa rasa benci. Leo memiliki garis mata yang sangat mirip dengan Arga, namun bentuk bibirnya. Kinanti terpaku. Bibir itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia lihat di foto lama milik Arga. Leo benar-benar perwujudan dari masa lalu yang coba diperbaiki oleh suaminya. Papa sedang pergi jauh, Leo, ucap Kinanti. Suaranya bergetar. Ia mencoba menyentuh pipi anak itu. Kulitnya lembut dan hangat. Tapi papa titip pesan pada tante. Leo harus jadi anak hebat. Leo mengerutkan kening, tidak sepenuhnya paham. Tapi ia tidak menolak saat Kinanti mengusap kepalanya. Embok Nah tampak lega. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Bu Kinanti, ada satu hal lagi. Embok Nah berbisik. Di gudang bawah tanah, Pak Arga sering menghabiskan waktu malam-malam. Dia bilang ada brankas suara di sana. Dia merekam banyak hal. Dia bilang, kalau saya tidak pulang, minta Kinanti mendengarkan rekaman terakhir. Kinanti merasa bulu kuduknya meremang. Rekaman terakhir? Iya, Bu. Pak Arga tahu dia sedang diikuti. Seminggu sebelum kecelakaan, dia datang ke sini dengan wajah sangat cemas. Dia membawa beberapa map merah dan menyembunyikannya di sana. Kinanti menyadari bahwa rumah kebun ini bukan hanya sebuah rumah, tapi sebuah kotak hitam pesawat terbang. Segala bukti, perasaan, dan kebenaran tersimpan di sini, menunggu untuk dikumpulkan. Ia memutuskan untuk mengikuti Embok Nah ke lantai bawah, menuju sebuah pintu baja kecil yang tersembunyi di balik tangga. Saat ia memasuki ruang bawah tanah yang dingin dan berbau kertas lama itu, ia melihat sebuah meja dengan perangkat perekam suara digital tua dan beberapa tumpukan map merah yang disebutkan Embok Nah. Kinanti menyalakan perangkat itu. Suara statis terdengar sejenak. Lalu suara bariton Arga yang sangat ia rindukan memenuhi ruangan. Kinan, jika kamu mendengarkan ini, maafkan aku. Aku tidak punya banyak waktu. Malam ini aku akan menemui Baskara untuk terakhir kalinya. Aku memegang bukti bahwa kecelakaan orang tuaku dulu bukan murni kecelakaan, dan mereka mengulangi pola yang sama untuk proyek-proyek sekarang. Aku harus mengakhiri ini agar kita bisa hidup tenang bersama Leo. Nan, rumah kebun ini adalah masa depan kita. Jika aku tidak kembali, carilah file berkode, Proyek 92. Di sana ada nama-nama orang yang ingin melenyapkanku. Suara Arga terdengar terengah-engah, seolah ia sedang merekamnya sambil terburu-buru. Dan satu hal lagi, Nan, aku mencintaimu. Aku tidak pernah mengkhianati janji suciku. Leo adalah harapan, bukan pengkhianatan. Tolong jaga dia. Rekaman itu berakhir dengan bunyi klik tajam. Kinanti jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Kebenaran itu kini terpampang nyata. Arga bukan meninggal karena kecelakaan tunggal yang malang. Arga dibunuh karena ia mencoba menjadi pahlawan bagi masa lalunya dan pelindung bagi masa depannya. Dan sekarang, Kinanti sadar bahwa dengan menginjakan kaki di rumah ini, ia telah memasuki zona perang yang sama yang telah merenggut nyawa suaminya. Ia bukan lagi sekadar janda yang berduka. Ia adalah pemegang kunci dari sebuah skandal yang bisa meruntuhkan sebuah dinasti bisnis. Di atas sana, suara petir kembali menyambar, menandakan hujan lebat akan turun. Kinanti menggenggam map merah itu erat-erat. Ia tahu, para pengejar Arga mungkin sudah tahu di mana ia berada. Ia harus bertindak cepat. Suara statis dari alat perekam itu masih mendengung di telinga Kinanti, meski suaranya sudah lama mati. Ruang bawah tanah ini terasa semakin sempit, seolah dinding-dinding betonnya perlahan menghimpitnya. Kinanti menatap tumpukan map merah di depannya dengan tatapan kosong. Di luar, hujan pegunungan yang deras mulai menghantam atap seng gudang, menciptakan suara gaduh yang sinkron dengan kekacauan di dalam dadanya. Ia baru saja menemukan bahwa suaminya, Arga, bukanlah pria biasa yang ia cintai dalam kesederhanaan. Arga adalah seorang pria yang hidup dalam bayang-bayang dosa orang tuanya. Seorang pria yang membawa beban rasa bersalah sebagai motivasi untuk melakukan penebusan yang berbahaya. Kinanti meraih salah satu map merah itu.
Di sampulnya tertulis, Proyek 92 Arsip Rahasia. Dengan jemari yang gemetar, ia membuka lembaran pertama. Isinya adalah salinan rekening koran, foto-foto konstruksi bangunan yang retak sebelum waktunya, dan sebuah laporan forensik independen tentang kecelakaan orang tua Arga 20 tahun silam. Di sana, tertempel memo kecil berwarna kuning dengan tulisan tangan Arga. Baskara menggunakan pola yang sama. Rem yang blong bukan kebetulan. Ini adalah eksekusi yang rapi. Jadi ini alasanmu menjauhkanku, ga? Bisik Kinanti. Air matanya jatuh mengenai kertas itu, membuat tinta hitamnya sedikit luntur. Kamu menghadapi monster ini sendirian. Ia terus membaca. Baskara, sepupu Arga yang selama ini sering datang ke rumah mereka untuk makan malam, pria yang selalu memuji masakan Kinanti dan memberikan hadiah ulang tahun yang mahal, ternyata adalah otak di balik sistem korupsi masif di perusahaan mereka. Baskara telah memotong anggaran keselamatan konstruksi hingga 50% untuk mengisi kantong pribadinya dan menyuap pejabat tinggi. Arga telah menemukan bahwa gedung sekolah yang sedang mereka bangun di pinggiran kota menggunakan beton yang tidak memenuhi standar. Jika gedung itu selesai dan digunakan, ribuan nyawa anak-anak akan terancam. Namun, bagian yang paling menyakitkan bagi Kinanti adalah lembaran terakhir di map itu. Itu adalah surat pernyataan adopsi Leo yang belum sempat didaftarkan secara resmi ke pengadilan. Di sana, Arga menuliskan namanya sebagai ayah, dan nama Kinanti sebagai ibu. Arga ingin memberikan seorang anak padanya. Dia ingin memperbaiki rahim Kinanti yang kosong dengan menghadirkan Leo, anak dari keluarga yang hidupnya hancur karena kesalahan keluarga Mahendra di masa lalu. Itu adalah rencana yang sempurna, sebuah lingkaran penebusan yang indah, seandainya mau tidak menjemput Arga lebih dulu di KM 92. Ibu. Suara Mbok Nah di ambang pintu ruang bawah tanah mengejutkan Kinanti. Wanita tua itu tampak cemas. Tangannya meremas ujung celemeknya yang basah. Ada apa, Mbok? Ada mobil di depan gerbang, Bu. Bisik Mbok Nah dengan suara gemetar. Mobil hitam besar. Saya tidak mengenalnya. Tapi mereka terus membunyikan klakson. Saya takut, Bu. Pak Arga pernah bilang, kalau ada mobil asing yang datang tanpa pemberitahuan dari Pak Baskoro, saya tidak boleh membuka pintu. Jantung Kinanti mencelos. Ia teringat peringatan Pak Baskoro dan rekaman suara Arga. Mereka mungkin sudah tahu. Berapa orang, Mbok? Kinanti segera menutup map-map itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas kulit milik Arga. 2 orang, Bu. Kelihatannya mereka membawa sesuatu di tangan mereka. Kinanti mencoba tetap tenang. Ia harus menjadi kuat, demi dirinya, demi kebenaran Arga, dan terutama demi Leo yang sedang tidur di atas. Ia mengambil ponselnya, namun di ruang bawah tanah ini tidak ada sinyal sama sekali. Mbok, bawa Leo ke ruang rahasia di belakang lemari kamar atas, seperti yang Arga instruksikan jika ada bahaya. Jangan keluar sampai saya yang memanggil, atau sampai Pak Baskoro datang. Perintah Kinanti dengan nada yang tegas, nada yang ia sendiri tidak tahu ia memilikinya. Tapi ibu bagaimana? Saya akan menghadapi mereka. Saya harus tahu siapa mereka. Setelah Mbok Nah pergi dengan tergesa, Kinanti naik ke lantai utama. Ia melihat keluar jendela kaca besar yang kini tertutup kabut dan air hujan. Sebuah SUV hitam mewah terparkir di depan gerbang kayu. 2 pria mengenakan jaket waterproof gelap berdiri di sana. Salah satunya ia kenali. Itu adalah orang yang sama yang berdiri bersama Pak Baskoro di pemakaman kemarin. Salah satu pria itu melihat Kinanti dari kejauhan dan melambai. Sebuah lambaian yang tidak terasa ramah, melainkan mengancam. Kinanti berjalan menuju pintu utama. Namun sebelum ia membukanya, ia mengambil sebuah pisau dapur besar dari konter dan menyembunyikannya di balik jaketnya. Ia tahu itu mungkin tidak berguna melawan senjata api, tapi ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ia membuka pintu sedikit saja. Angin dingin dan tempias hujan langsung masuk ke dalam ruangan. Siapa kalian? Apa yang kalian mau? Teriak Kinanti di sela deru hujan. Pria yang lebih tinggi melangkah maju. Ia membuka tudung jaketnya, menampakkan wajah yang dingin namun beradab. Ibu Kinanti, maaf mengganggu ketenangan Anda.
Kami dikirim oleh Bapak Baskara Mahendra. Beliau sangat khawatir karena Anda pergi sendirian ke tempat terpencil ini tanpa pengawalan. Mendengar nama Baskara, darah Kinanti mendidih. Katakan pada Baskara, saya tidak butuh pengawalannya. Saya ingin sendirian. Kami khawatir Anda menemukan sesuatu yang bisa membahayakan Anda, Bu. Bapak Baskara hanya ingin memastikan bahwa dokumen-dokumen milik almarhum Bapak Arga aman. Beliau bilang, ada beberapa arsip perusahaan yang terbawa oleh Pak Arga secara tidak sengaja. Arsip perusahaan? Atau bukti kejahatan kalian? Suara Kinanti bergetar karena marah. Ekspresi pria itu berubah. Keramahan palsunya luntur, digantikan oleh tatapan tajam yang mematikan. Ibu Kinanti, jangan mempersulit keadaan. Kami tahu kunci rumah ini diberikan oleh pengacara itu. Kami hanya butuh map merah itu. Serahkan pada kami, dan Anda bisa pulang ke Jakarta dengan selamat. Anda bisa melanjutkan hidup sebagai janda kaya tanpa perlu tahu urusan yang bukan porsi Anda. Kalian membunuhnya, ucap Kinanti. Suaranya kini stabil dan dingin. Kalian membunuh suamiku karena dia punya hati nurani, sesuatu yang tidak kalian miliki. Pria itu menghela napas, seolah merasa bosan dengan drama ini. Kecelakaan di tol itu adalah peringatan yang diabaikan Arga. Jangan sampai ibu membuat kesalahan yang sama. Kami tahu ada seorang anak di atas. Leo, bukan. Mendengar nama Leo disebut sebagai ancaman, Kinanti merasa sebuah kekuatan besar bangkit dari dalam dirinya. Ia bukan lagi wanita lemah yang hancur karena duka. Ia adalah seorang ibu yang sedang melindungi sarangnya. Pergi dari sini sekarang, atau saya akan memastikan bukti-bukti ini sampai ke tangan KPK dan media dalam satu klik, ancam Kinanti, meski ia tahu sinyal di sini sedang mati. Ia hanya sedang menggertak. Sinyal mati di seluruh area ini, Bu. Kami sudah memastikan itu. Pria itu tersenyum tipis dan mulai mendorong gerbang kayu yang ternyata belum dikunci rapat oleh Kinanti tadi. Kinanti mundur ke dalam rumah, membanting pintu utama dan menguncinya dengan semua gerendel yang ada. Ia berlari menuju ruang bawah tanah lagi, mengambil map merah itu, dan mencari jalan keluar lain. Ia teringat catatan Arga tentang pintu belakang yang menuju jalur setapak hutan. Saat ia berlari di lorong gelap, terdengar suara kaca pecah dari ruang tamu. Mereka sudah masuk. Kinanti, jangan bodoh. Serahkan dokumen itu. Teriak suara pria itu dari dalam rumah. Kinanti terus berlari. Air mata mengalir namun kakinya tidak berhenti. Ia harus menyelamatkan Leo. Ia harus menyelamatkan kebenaran Arga. Di tengah kegelapan dan badai, Kinanti menyadari bahwa rumah kebun ini bukan lagi tempat persembunyian, melainkan sebuah labirin maut yang harus ia taklukkan jika ia ingin melihat matahari besok pagi. Ia sampai di depan pintu kayu kecil di ujung lorong bawah. Dengan napas tersengal, ia membukanya. Di depannya terbentang hutan gelap yang diguyur hujan lebat. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan, mendekap map merah itu seperti mendekap nyawa suaminya sendiri. Duri dari semak belukar mencabik ujung jaket Kinanti. Namun ia tidak merasakannya. Dunianya kini hanya terdiri dari dua hal, dekapan erat pada map merah di dadanya dan suara deburan sepatu bot yang menghantam tanah berlumpur di belakangnya. Hujan pegunungan bukan lagi sekadar air yang turun dari langit. Ia adalah tirai dingin yang membutakan mata, namun sekaligus menjadi sekutu yang menyamarkan jejak langkahnya. Cari ke arah jurang. Dia tidak mungkin jauh dengan kaki gemetar seperti itu. Suara teriakan pria itu terdengar teredam oleh gemuruh petir. Namun jaraknya cukup dekat untuk membuat bulu kudu Kinanti meremang. Kinanti terus merangkak melewati akar-akar pohon besar yang licin. Pikirannya melayang pada Leo dan Embok Nah yang bersembunyi di dalam rumah. Ia sengaja lari ke arah hutan untuk memancing para pria itu menjauh dari rumah. Tolong, Embok, tetaplah diam di sana. Doanya dalam hati. Ia sampai di sebuah ceruk batu yang tertutup lumut tebal. Dengan napas yang memburu dan uap hangat yang keluar dari mulutnya, Kinanti meringkuk di sana. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang terdengar seperti genderang perang di telinganya sendiri. Di tengah kegelapan itu, ia kembali teringat pada isi buku harian Arga yang sempat ia baca sekilas. Nan, jika kamu berada di titik terendah,
Ingatlah bahwa aku selalu menyiapkan jalan keluar. Kalimat itu bukan sekadar puitis. Arga adalah seorang arsitek. Dia tidak pernah membangun sesuatu tanpa perhitungan matang. Kinanti meraba saku jaketnya, mencari senter kecil yang ia ambil dari ruang kerja tadi. Dengan cahaya yang sangat minim, ia menyinari bagian dalam map merah itu lagi. Di balik sampul belakang, ada sebuah sketsa tangan kasar mengenai denah rumah kebun. Ada sebuah garis putus-putus yang mengarah ke sebuah titik bertanda silang di tepi hutan, berjarak sekitar 500 meter dari bangunan utama. Keterangannya singkat, Pos Pantau B. B. Baskoro? Bisik Kinanti. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar tepat di atas ceruk batunya. Kinanti membeku. Ia mematikan senter. Di atas sana, sepasang sepatu bot berhenti. Lumpur cair menetes dari pinggiran batu, mengenai punggung tangan Kinanti. Aku tahu kamu di sekitar sini, Kinanti. Suara pria itu terdengar rendah, hampir seperti bisikan iblis. Baskara tidak ingin menyakitimu. Dia hanya ingin membersihkan nama keluarga Mahendra. Arga itu sakit. Dia terobsesi pada dosa yang tidak pernah ada. Serahkan map itu, dan kita bisa mengakhiri kedinginan ini. Kinanti menggigit bibirnya hingga berdarah untuk menahan isak tangis. Pria itu tidak tahu apa-apa. Arga tidak sakit. Arga adalah satu-satunya orang yang memiliki nurani di tengah lingkaran keluarga yang rakus. Langkah kaki itu perlahan menjauh, menuju ke arah semak yang lebih dalam. Kinanti menunggu hingga hitungan ke 100 sebelum ia berani merangkak keluar. Ia harus mencapai pos pantau B. Dengan sisa tenaganya, ia berlari mendaki lereng yang curam. Kakinya tergelincir beberapa kali, telapak tangannya lecet terkena batu tajam, namun bayangan wajah Leo yang memanggil, "Papa," menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, ia melihat sebuah bangunan kayu kecil yang sangat tersamar di antara pepohonan rimbun. Bangunan itu lebih mirip rumah pohon yang kokoh daripada sebuah pos. Kinanti memanjat tangga kayu yang basah dan mendorong pintu kecil di atasnya. Di dalam sana, ia tidak menemukan kegelapan. Ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi monitor pengawas yang masih menyala, menampilkan sudut-sudut rumah kebun melalui kamera tersembunyi. Dan di sana, duduk seorang pria dengan headphone di telinganya, sedang sibuk mengetik di laptop. Pria itu berbalik dengan cepat, memegang sebuah pistol, namun segera menurunkannya saat melihat Kinanti yang basah kuyup dan gemetar. "Ibu Kinanti." "Pak Baskoro." Kinanti hampir jatuh pingsan jika pria itu tidak segera menangkapnya. Ternyata, Pak Baskoro tidak pernah benar-benar meninggalkan Kinanti sendirian. Sebagai pengacara sekaligus, tangan kanan, rahasia Arga, dia bertugas memantau keamanan rumah itu dari jarak jauh. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak bisa mendekat ke rumah utama karena mereka memutus jalur komunikasi dan saya harus memastikan data yang sedang saya unggah ke server luar negeri tidak terputus," ujar Pak Baskoro sambil menyelimuti Kinanti dengan jaket wol tebal. "Apa yang terjadi, Pak?" "Mereka ada di dalam rumah." "Leo, Mbok Nah." "Tenang, Bu. Saya sudah melihat melalui monitor. Mbok Nah sudah mengunci diri di ruang aman. Para preman itu tidak akan bisa menembusnya dengan alat seadanya. Sekarang, yang paling penting adalah dokumen yang Ibu bawa." Kinanti menyerahkan map merah itu. Pak Baskoro membukanya dengan cepat. Matanya berkilat melihat isinya. "Ini dia. Bukti transfer bank rekening fiktif atas nama perusahaan cangkang di Panama. Ini adalah bukti yang dicari Arga selama bertahun-tahun. Dengan ini, Baskara tidak hanya akan kehilangan perusahaannya, tapi juga kebebasannya." "Tapi Arga sudah tiada, Pak." "Isa Kinanti. Semua ini tidak akan mengembalikannya." Pak Baskoro menatap Kinanti dengan tatapan yang dalam dan penuh simpati. "Ibu salah. Arga melakukan ini bukan hanya untuk menjatuhkan Baskara. Dia melakukan ini agar Ibu dan Leo bisa hidup tanpa bayang-bayang ancaman. Dia tahu dia sedang bermain dengan api. Dia memberikan hidupnya agar Ibu bisa memiliki masa depan yang bersih." Tiba-tiba, salah satu monitor menunjukkan gerakan.
Dua pria tadi sudah kembali ke depan rumah utama dan mulai mencoba mendobrak pintu ruang kerja dengan kapak. Kita harus bertindak sekarang, kata Pak Baskoro. Ia mengambil sebuah radio panggil. Unit 2, masuk sekarang. Target teridentifikasi melakukan perusakan dan ancaman kekerasan. Amankan saksi di dalam rumah. Kinanti terbelalak. Unit 2. Arga menyewa tim keamanan swasta kelas 1 untuk berjaga di sekitar sini, Bu. Mereka hanya menunggu instruksi saya. Arga tidak pernah meninggalkan Anda tanpa perlindungan. Dia hanya butuh Ibu untuk mengaktifkan kunci itu. Dia ingin Ibu menjadi bagian dari kemenangan ini. Dari monitor, Kinanti melihat beberapa pria berseragam taktis muncul dari kegelapan hutan di sekitar rumah, mengepung dua anak buah Baskara dalam hitungan detik. Tanpa perlawanan berarti, kedua pria itu diringkus. Kinanti jatuh terduduk. Air mata kelegaan mengalir deras di pipinya. Namun, di tengah kelegaan itu, Pak Baskoro menyerahkan sebuah surat kecil yang terselip di dalam map merah. Sebuah surat yang sepertinya baru saja ia temukan di sela-sela dokumen. Ini untuk Anda, Bu. Arga meminta saya memberikannya jika Ibu berhasil mencapai pos ini. Kinanti membuka surat itu. Isinya hanya satu paragraf pendek, ditulis dengan tinta biru yang tenang. Kinan, jika kamu membaca ini di samping Baskoro, artinya kamu sudah memilih untuk berani. Maafkan aku atas segala rahasia ini. Leo adalah bagian dari kita sekarang. Dia memiliki bakat menggambar seperti kamu, dan mata yang penuh rasa ingin tahu seperti aku. Didiklah dia untuk menjadi pria yang lebih jujur dariku. Aku akan selalu menjagamu dari bintang-bintang yang paling jauh. Bangunlah dunia yang indah untuknya. Nan. Dunia yang tidak pernah aku miliki. Kinanti mendekap surat itu di dadanya. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan bau tanah yang segar dan suara tetesan air dari daun-daun pinus. Ia menyadari bahwa meski ia telah kehilangan suaminya, Arga telah meninggalkan sebuah misi hidup yang baru untuknya. Ia bukan lagi sekadar janda yang kesepian. Ia adalah pelindung sebuah warisan, seorang ibu bagi anak yang membutuhkan cinta, dan seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan ketakutannya sendiri. Pak Baskoro, ucap Kinanti sambil menghapus air matanya. Bawa saya kembali ke rumah. Saya ingin memeluk putra saya. Pak Baskoro tersenyum tipis, mengangguk, dan membukakan pintu untuknya. Di ufuk timur, semburat cahaya fajar mulai membelah kegelapan, menandakan bahwa malam terpanjang dalam hidup Kinanti akhirnya telah usai. Fajar menyingsing di atas lereng bukit dengan warna ungu kemerahan yang tenang, seolah-olah drama berdarah beberapa jam lalu hanyalah mimpi buruk yang dicuci bersih oleh hujan. Kinanti berjalan kembali menuju bangunan utama rumah kebun dengan kawalan tim keamanan Pak Baskoro. Langkahnya mantap, meski tubuhnya masih terasa letih luar biasa. Di dalam rumah, ia segera berlari ke lantai 2 dan menemukan Mbokna sedang memeluk Leo yang baru saja terbangun. Mama! Leo menatap Kinanti dengan mata bulatnya. Ia belum pernah memanggil Kinanti dengan sebutan itu, namun secara insting, anak itu seolah merasakan ikatan baru yang terbentuk di tengah badai. Kinanti berlutut dan memeluk Leo erat-erat. Iya, sayang. Mama di sini. Kita akan pulang sebentar lagi, bisiknya. Namun, ketenangan itu terusik ketika Pak Baskoro memanggil Kinanti ke ruang kerja bawah tanah. Wajah pria itu tidak menampakkan kelegaan seperti sebelumnya. Ia justru terlihat lebih tegang sambil menatap layar laptop yang menampilkan data hasil peretasan ponsel salah satu pria yang mereka ringkus tadi. Ada apa, Pak? Bukankah semuanya sudah berakhir? Baskara akan segera ditangkap, bukan? Tanya Kinanti. Pak Baskoro terdiam sejenak, lalu memutar sebuah rekaman percakapan telepon yang baru saja berhasil diekstraksi. Ibu harus mendengarkan ini. Ini bukan suara Baskara. Kinanti memasang alat pendengar. Sebuah suara wanita yang sangat ia kenali terdengar dari rekaman itu. Suara yang lembut, penuh simpati, dan selama ini selalu menjadi tempat Kinanti berkeluh kesah. Pastikan dokumen itu hangus bersama rumahnya jika perlu. Kinanti tidak boleh tahu apa yang dilakukan Arga di belakangnya. Arga terlalu lemah untuk membunuh rencanaku.
Tapi dia cukup bodoh untuk mati demi kejujurannya. Selesaikan sekarang. Dunia Kinanti seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam 48 jam. Suara itu adalah suara Sarah. Sahabat karibnya sendiri. Wanita yang memeluknya paling erat di pemakaman kemarin. Sarah? Bisik Kinanti tak percaya. Tidak mungkin. Sarah hanya seorang pemilik galeri seni. Dia sahabatku sejak kuliah. Dia tidak ada hubungannya dengan perusahaan Arga. Itu yang dia ingin Anda percayai, Bu. Pak Baskoro membuka berkas lain. Sarah adalah pemilik perusahaan cangkang di Panama yang selama ini menerima aliran dana korupsi dari Baskara. Dia adalah otak finansialnya. Baskara hanyalah otot dan eksekutor di lapangan. Arga menemukan bahwa Sarahlah yang memanipulasi laporan keuangan perusahaan selama bertahun-tahun. Arga tidak memberitahu Anda bukan hanya karena ingin melindungi Anda dari Baskara, tapi karena dia tahu betapa hancurnya Anda jika tahu bahwa sahabat terbaik Anda adalah orang yang mencoba menghancurkan hidup kalian. Kinanti mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak rak buku. Kenangan-kenangan tentang Sarah melintas cepat. Sarah yang menemaninya ke dokter kesuburan, Sarah yang menghiburnya setiap kali Arga pergi dinas, Sarah yang selalu bertanya, "Arga tidak menyembunyikan sesuatu darimu, kan, Nan?" Sekarang Kinanti sadar. Pertanyaan-pertanyaan Sarah selama ini bukan karena perhatian, melainkan upaya untuk mencari tahu sejauh mana Arga sudah melangkah dalam penyelidikannya. Sarahlah yang memberitahu para eksekutor itu bahwa Kinanti memegang kunci rumah kebun. Dia yang mengatur kecelakaan itu, ucap Kinanti dengan suara yang dingin dan tajam. Sarah yang memastikan rem mobil Arga tidak berfungsi. Benar. Jawab Pak Baskoro. Dan ada motif lain yang lebih personal. Sarah memiliki utang judi kasino yang sangat besar di luar negeri. Dia membutuhkan uang korupsi itu untuk melunasi utangnya. Dan Arga adalah satu-satunya penghalang. Arga mengancam akan menyerahkan bukti-bukti ini ke polisi jika Sarah tidak berhenti mencuci uang melalui perusahaan mereka. Rasa sedih Kinanti kini sepenuhnya menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara. Ia teringat bagaimana Sarah menangis di bahunya kemarin, pura-pura berduka atas kematian pria yang ia bunuh sendiri. Itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling menjijikan. Tiba-tiba, ponsel Kinanti bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Sarah. "Kinan, kamu di mana? Aku ke rumahmu tapi sepi. Aku sangat khawatir. Aku sedang menuju rumah kebun di Bogor. Perasaanku tidak enak. Tunggu aku di sana, ya." Kinanti menatap layar ponselnya dengan tatapan mematikan. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia pikir aku masih menjadi Kinanti yang lemah dan bodoh. "Apa yang ingin Anda lakukan, Bu?" tanya Pak Baskoro. "Tim saya bisa menangkapnya di gerbang bawah." Kinanti terdiam sejenak. Lalu senyum tipis yang penuh tekad muncul di wajahnya. "Jangan tangkap dia dulu. Biarkan dia masuk. Biarkan dia merasa dia menang. Saya ingin dia mengakui semuanya di depan mata saya." Kinanti mengatur sebuah skenario kecil. Ia meminta tim keamanan untuk bersembunyi di balik kegelapan hutan dan di ruang bawah tanah. Ia meminta Mboknah tetap di dalam ruang rahasia bersama Leo. Kinanti sendiri duduk di kursi goyang di teras rumah, memegang map merah itu di pangkuannya, dengan sebuah alat perekam suara yang tersembunyi di balik bantal kursi. 1 jam kemudian, sebuah sedan mewah berwarna putih berhenti di depan gerbang. Sarah turun dengan terburu-buru. Wajahnya tampak sangat cemas, akting yang sempurna. Ia berlari menuju teras dan terengah-engah saat melihat Kinanti. "Kinan! Oh Tuhan, kamu selamat!" Sarah mencoba memeluk Kinanti, namun Kinanti hanya duduk diam, menatap lurus ke depan. "Kenapa kamu ke sini, Sar? Aku tidak pernah memberitahu siapapun lokasi rumah ini." Suara Kinanti terdengar sangat tenang, terlalu tenang. Sarah tampak tertegun sejenak, namun segera menguasai diri. "Pak RT bilang kamu pergi ke arah Bogor." Aku langsung ingat Arga pernah menyebut soal rumah kebun yang tidak boleh dikunjungi. "Aku takut terjadi sesuatu padamu." "Siapa pria-pria di bawah tadi?" "Aku melihat mobil polisi dan mobil hitam. Hanya beberapa orang yang mencoba mengambil ini dariku." Kinanti mengangkat map merah itu.
Isinya menarik sekali. Sar, tentang perusahaan di Panama, tentang uang yang hilang, dan tentang rem mobil yang blong. Wajah Sarah seketika berubah. Masker keramahannya retak. Ia tidak lagi tampak seperti sahabat yang khawatir. Matanya menjadi dingin dan licin. Kinan, serahkan map itu padaku. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Itu adalah dokumen berbahaya yang bisa membuatmu terbunuh, persis seperti Arga. Kenapa, Sar? Kenapa kamu melakukannya? Tanya Kinanti. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang meluap. Aku mencintaimu seperti saudaraku sendiri. Arga menganggapmu keluarga. Tapi kamu membunuhnya demi uang. Sarah tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat asing di telinga Kinanti. Saudara? Arga selalu memandang rendah aku. Nan. Dia selalu sok suci dengan moralitasnya yang membosankan. Dia ingin menghancurkan segalanya yang sudah kubangun susah payah hanya karena beberapa saksemen yang kurang? Dunia tidak bekerja seperti itu. Kinanti. Sarah melangkah maju. Tangannya merogoh tas tangannya. Berikan map itu sekarang. Nan. Jangan buat aku melakukan hal yang sama padamu. Kamu tahu aku punya banyak koneksi. Aku bisa membuat kematianmu tampak seperti bunuh diri karena depresi kehilangan suami. Kamu tidak akan bisa melakukannya, Sarah. Ucap Kinanti sambil berdiri. Siapa yang akan menghentikanku? Di sini sepi, tidak ada saksi. Sarah mengeluarkan sebuah pistol kecil dari tasnya. Aku saksinya. Suara Pak Baskoro bergema dari arah pintu utama, diikuti oleh munculnya 5 orang petugas kepolisian yang sudah bersiaga sejak tadi. Lampu sorot dari tim keamanan di hutan tiba-tiba menyala, menyinari teras itu hingga terang benderang. Sarah terbelalak. Ia mencoba berbalik untuk lari, namun sudah terlambat. Ia terkepung. Pistol di tangannya jatuh ke lantai kayu dengan bunyi klotak yang hampa. Semuanya sudah direkam. Sarah, pengakuanmu, motifmu, semuanya. Kinanti melangkah mendekati Sarah yang kini terduduk lemas di lantai, dijepit oleh 2 polisi. Kinanti menunduk, menatap sahabatnya yang kini tampak sangat kecil dan menyedihkan. Kamu bilang Arga bodoh karena jujur. Tapi kamu yang lebih bodoh. Kamu mengira cinta Arga padaku adalah titik lemahnya. Padahal cinta itulah yang memberinya kekuatan untuk menyiapkan semua ini. Kamu kalah oleh pria yang sudah mati. Saat Sarah diseret menuju mobil polisi, ia berteriak histeris, menyumpahi Kinanti dan Arga. Namun, Kinanti tidak lagi mendengarkan. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat yang menekan dadanya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia menuju ke ruang rahasia dan mengeluarkan Leo. Anak itu menatapnya dengan penuh harap. Sudah selesai, Mama? Tanya Leo. Kinanti mencium kening Leo dengan lembut. Sudah, sayang. Semuanya sudah selesai. Sekarang, kita benar-benar bisa pulang. Namun, di dalam hatinya, Kinanti tahu bahwa ini bukan sekadar akhir. Ini adalah babak baru. Ia masih memiliki satu tugas besar lagi, mengurus warisan Arga dan memastikan masa depan Leo. Dan ia tahu, di suatu tempat di sana, Arga sedang tersenyum, melihat istri dan putranya akhirnya melangkah keluar dari bayang-bayang. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai di rumah kebun yang mengubah segalanya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar di ruang tamu rumah utama di Jakarta. Namun kali ini cahayanya tidak lagi terasa menyilaukan atau menyakitkan. Kinanti duduk di kursi santai sambil menyesap teh hangatnya, menatap ke arah taman belakang di mana Leo sedang asyik berlari mengejar seekor anak anjing Golden Retriever yang baru saja mereka adopsi. Suara tawa Leo adalah melodi yang kini menghidupkan rumah yang dulunya begitu sunyi. Proses hukum terhadap Sarah dan Baskara berjalan dengan cepat. Dengan bukti yang sangat kuat dari map merah dan rekaman suara di rumah kebun, mereka tidak punya ruang untuk mengelak. Skandal korupsi di Arga Cipta Konstruksi meledak menjadi berita nasional. Namun berkat strategi cerdas Pak Baskoro, nama Arga justru dibersihkan dan dikenang sebagai seorang pahlawan whistleblower yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan publik. Kinanti meletakkan cangkir tehnya saat mendengar ketukan di pintu.
Pak Baskoro datang dengan tas kerja kulit yang selalu ia bawa. Namun kali ini raut wajahnya jauh lebih santai. "Selamat pagi, Ibu Kinanti," sapanya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Pak. Ada kabar baru?" Semua urusan administrasi adopsi Leo telah selesai secara hukum. Hari ini, secara resmi, Leo Mahendra adalah putra sah Anda. Dan mengenai yayasan yang Arga rencanakan, dana dari aset-aset yang berhasil kita amankan dari Baskara telah dialokasikan sepenuhnya. Kita akan meresmikan Yayasan Pelita Arga bulan depan. Kinanti menghela napas lega. Yayasan itu adalah impian terakhir Arga, sebuah institusi yang akan fokus pada perbaikan gedung-gedung sekolah di daerah terpencil dan penyediaan beasiswa bagi anak-anak korban kecelakaan lalu lintas. Arga ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi, Leo, lain yang harus kehilangan masa depan karena kelalaian orang dewasa. Terima kasih, Pak Baskoro. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewati semua ini tanpa bantuan Anda, ucap Kinanti tulus. Saya hanya menjalankan amanah, Bu. Arga tahu persis siapa yang ia pilih untuk menjaga hartanya yang paling berharga. Pak Baskoro menatap ke arah taman, ke arah Leo. Dia sangat bangga pada Anda. Saya yakin itu. Setelah Pak Baskoro pamit, Kinanti berjalan menuju ruang kerja Arga. Ruangan itu kini tidak lagi terasa angker atau penuh rahasia. Ia telah mengubahnya menjadi ruang yang lebih terang, meskipun ia tetap mempertahankan meja kayu dan rak buku milik suaminya. Di atas meja, terdapat sebuah bingkai foto baru. Foto dirinya, Arga, yang diambil dari koleksi candid di rumah kebun, dan Leo yang diedit berdampingan. Kinanti membuka laci meja dan mengambil kunci kuningan tua yang pernah diberikan Pak Baskoro. Kunci yang dulu ia anggap sebagai pembuka kotak Pandora, kini ia lihat sebagai kunci menuju kebebasan. Ia teringat perjalanan terakhirnya ke rumah kebun minggu lalu. Ia memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Tempat itu akan tetap menjadi tempat peristirahatan mereka, tempat Leo bisa tumbuh mengenal alam, dan tempat di mana kenangan tentang Arga tetap hidup dalam bentuk yang paling murni. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah lantai kayu kamar Leo yang belum sempat ia buka sebelumnya. Isinya adalah sebuah jam tangan pria, jam tangan milik ayah kandung Leo yang telah diperbaiki oleh Arga, dan sebuah surat pendek untuk Leo saat ia dewasa nanti. Arga menulis, "Leo, aku bukan ayah yang melahirkanmu, tapi aku adalah pria yang berjanji akan menjagamu dengan seluruh sisa hidupku. Jadilah pria yang memegang janji, karena itulah satu-satunya hal yang tidak bisa dicuri darimu." Kinanti tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa meski maut memisahkan mereka secara fisik, Arga telah merancang segalanya agar ia tidak benar-benar pergi. Dia ada di dalam yayasan itu, dia ada di dalam tawa Leo, dan dia ada di dalam kekuatan baru yang kini dimiliki Kinanti. "Mama, lihat, Leo dapat bunga," teriak anak kecil itu sambil berlari masuk ke dalam rumah, membawa setangkai bunga matahari yang ia petik dari taman. Kinanti berjongkok dan menerima bunga itu, lalu mencium pipi putranya. "Bagus sekali. Kita taruh di dekat foto Papa, ya?" Leo mengangguk semangat. "Papa suka bunga. Papa suka segala sesuatu yang indah, seperti kamu," jawab Kinanti lembut. Sore itu, Kinanti membawa Leo berjalan-jalan ke taman kota. Ia tidak lagi menatap ke belakang dengan penyesalan. Ia tahu hidup akan terus memberikan tantangan, dan mungkin masih ada sisa-sisa badai yang harus ia hadapi sebagai pimpinan baru yayasan yang ditinggalkan Arga. Namun, ia tidak lagi takut. Ia telah belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebersamaan dalam terang, tapi juga tentang bagaimana seseorang mempersiapkan perlindungan bagi orang yang dicintainya bahkan saat ia harus berada di dalam kegelapan. Arga telah memberikan kunci rumah kebun itu padanya bukan hanya untuk menunjukkan rahasia, tapi untuk menunjukkan bahwa Kinanti jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, Kinanti menggandeng tangan Leo erat-erat. Mereka berjalan menuju masa depan yang telah ditebus dengan air mata dan keberanian. Rumah kebun itu mungkin bermula dari sebuah larangan, namun ia berakhir menjadi sebuah fondasi. Kinanti mendongak ke langit, membisikkan satu kata terakhir yang selama ini tersangkut di tenggorokannya. "Terima kasih, Arga. Aku sudah mengerti sekarang."
Angin sore bertiup lembut, seolah-olah sebuah pelukan tak kasat mata menyapu bahunya, memberikan ketenangan yang abadi. Perjalanan misteri itu telah usai, namun kisah hidupnya bersama Leo baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada lagi pintu yang terkunci atau rahasia yang disembunyikan. Karena di dalam kejujuran, Kinanti menemukan bahwa cinta yang paling sejati adalah cinta yang membebaskan. Tamat.